Halo warga Jakarta, kembali lagi episode Talkshow Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Kekerasan berbasis gender atau biasa disebut KBG tidak hanya bisa menimpa perempuan, tetapi juga minoritas gender dan orientasi seksual. Bentuk KBG bisa beragam, meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena status HIV seseorang. KBG bisa menimpa kelompok minoritas lainnya karena didasarkan pada relasi kuasa dan ketidakadilan gender. Selain luka fisik dan psikis, kekerasan yang dialami juga dapat menghalangi populasi kunci dan orang dengan HIV atau ODIF untuk mengakses layanan kesehatan. Pada satu sisi, korban KBG berisiko terpapar HIV. Sementara di sisi lain, orang dengan HIV rentan mengalami KBG. Talkshow kali ini terkait kekerasan berbasis gender bagi orang dengan HIV dengan host saya Tri Wicaksono dari KPA Provinsi DKI Jakarta serta narasumber Ibu Nes Risnayanti, Eskep, sebagai Koordinator Pelayanan Kesehatan Anak, Sekolah, dan Remaja, serta Pelaksana Pelayanan KTPA dari Puskesmas Kebonjeruk, serta Ibu Nining Ivana dari Jaringan Indonesia Positif. Selamat siang, Bu Risna dan Bu Nining. Selamat siang, Pak Tri. Siang, Pak Tri. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Dari Bu Risna dulu, silakan. Baik, selamat siang warga Jakarta. Perkenalkan, saya di sini mewakili layanan puskesmas dari Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk. Saya bertugas sebagai koordinator pelayanan anak usia sekolah dan remaja serta pelaksana pelayanan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Baik, Nining, silakan. Ya, halo warga Jakarta. Perkenalkan, saya Nining Ivana. Saya dari Jaringan Indonesia Positif. Jaringan Indonesia Positif adalah jaringan orang dengan HIV yang ada di Indonesia. Sekretariat Nasional kami ada di Jakarta, dan saya di Jaringan Indonesia Positif sebagai Legal Officer. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina, Bu Risna, dan Bu Nining. Kita mulai saja bincang-bincang kita pada siang hari ini. Yang pertama kita mulai dengan pengertian tentang orang pasti ingin tahu kekerasan berbasis gender itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender. Mungkin dari Bu Risna dulu, silakan. Baik, Pak Tri. Kekerasan berbasis gender ini merupakan kekerasan yang didapatkan oleh seseorang. Biasanya seseorang ini mereka mendapat perlakuan ketidaksetaraan gender atau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dengan adanya kekerasan pasti akan menghasilkan kerugian, dampaknya pasti ada, entah itu dampak secara psikis atau psikologis seperti itu. Ada luka yang ditinggalkan. Pasti Pak, ada luka yang terbekas di hatinya. Mungkin bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender itu apa saja kira-kira? Jadi untuk kekerasan berbasis gender ini kita ada 4 Pak kurang lebih. Pertama yang kita lihat secara fisik sekali terlihat kekerasan secara fisik, entah itu perlakuan dipukul, seseorang yang dipukul, atau penghinaan secara untuk kekerasan. Yang kedua biasanya secara psikologis. Secara psikologis itu dia merasa terhina, bahkan diejek di depan orang banyak. Mungkin awalnya hanya sekedar membuli biasa atau bercanda. Nah, itu merupakan kekerasan secara psikologis. Ada juga kekerasan dalam bentuk ekonomi. Di sini kekerasan dalam bentuk ekonomi biasanya penelantaran. Yang kita temukan biasa di puskesmas itu adalah orang tua yang tidak memang sama sekali memperhatikan anaknya, seperti itu, atau pemiskinan, serta bahkan adanya masalah kekerasan berbasis sosiologi budaya. Di situ seperti adanya kasus tentang pemotongan alat genital. Nah, itu sangat makin marak kita temukan untuk masalah kekerasan berbasis gender, seperti itu, Pak. Oke.
Makasih Bu Risna. Dari Ibu Nining mungkin pemahaman tentang kekerasan berbasis gender itu dan bentuk-bentuknya apa saja sih kira-kira? Ya, mungkin kalau secara textbook saya nggak mungkin detail apa, tapi kurang lebih seperti ini sederhananya. Kekerasan yang memang direncanakan, diniatkan, disasar kepada gender tertentu gitu. Jadi sudah diniatkan dan dia ingin melakukan itu karena alasannya adalah gender itu bagian yang terlemah atau orang yang bisa dikuasai, bisa diperalat seperti itu. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kalau kita mau lihat kekerasan berbasis gender, kadang kekerasan kriminal itu kalau tidak terlalu peka, orang akan nampaknya oh itu kriminal gitu, cuman kekerasan kriminal biasa. Tapi kalau peka, nanti kita terlatih bahwa salah satu tindakan kriminal yang ada di sehari-hari kita adalah bagian dari kekerasan berbasis gender. Contoh, Jakarta sering sekali kita dengar ada penjamretan, pencopetan seperti itu ya. Kalau dilihat kan itu kriminal ya. Bener kan? Ya. Tapi kalau misalkan korbannya banyak adalah gender tertentu, contoh misalnya perempuan, kenapa ini si penjahat-penjahat ini atau si penjamret ini menyasar perempuan? Nah, artinya ini selain dia memiliki kekerasan atau tindakan kriminal, ini juga memang bagian dari tindakan kekerasan berbasis gender. Karena dia sudah meniat nih si pelakunya, saya maunya korbannya adalah perempuan. Nah, alasannya kenapa? Pelaku pasti tahu lah gitu. Nggak mungkin ngelawan, lemah gitu. Atau ada beberapa lagi contoh teman-teman yang memang punya ekspresi gender berbeda dari kita gitu. Dia secara lahir memiliki alat kelamin penis, tapi perubahan waktu dia akhirnya merubah ekspresi menjadi tampilan lebih feminim. Nah, karena dia tampilannya lebih feminim, orang-orang tahu dia bukan perempuan secara biologis dari lahir, tapi dia adalah perempuan sosial gitu. Karena beda, akhirnya mereka akan catcalling seperti itu. Atau gini, di jalan banyak sekali catcalling yang kenapa nggak nyasarnya, maaf ya, saya tidak mau diskriminasi, tapi kenapa lebih banyak ditemukan kepada perempuan gitu. Disucitin mbak itu kesannya kayak bercanda atau kesannya kayak ya kan emang cantik jadi saya tergiur atau ingin menggodanya, padahal kan dia nggak ngapa-ngapain lewat. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Dan banyak sekali sih Pak, tadi sudah sudah disebutkan oleh Ibu Risna. Oke. Sekarang kembali ke Bu Risna ya, kira-kira peran puskesmas ya untuk menangani kekerasan berbasis gender ini apa saja sih yang dilakukan? Barangkali juga nanti bisa disambung dengan SOP-nya apa sih gitu penanganannya. Oke. Untuk peran puskesmas, terima kasih Pak. Untuk peran puskesmas dalam pelayanan kekerasan berbasis gender ini, pastinya kita kan memang memberikan layanan kesehatan ya Pak. Di situ kita memberikan pelayanan dasar kepada warga masyarakat yang datang membutuhkan pertolongan. Biasanya entah itu dia datang di antar keluarga, bahkan ada pendampingan juga atau dari pihak sekolah kah atau dari pihak kepolisian juga sudah ada Pak. Sudah ada. Ya, jadi mereka datang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya kita melakukan konseling lebih lanjut, kita menganamnesa. Setelah dari situ, apakah kira-kira kita wajib nih tata laksananya mampu di puskesmas atau memang harus kita rujuk. Kita juga ada pencatatan pelaporan. Pencatatan pelaporan ini kalau pasien yang datang dengan kekerasan berbasis gender, kita wajib walaupun pasiennya tidak mau untuk kita laporkan, kita berhak sebagai nakes untuk wajib melaporkan Pak terkait ini kita rujuk ke bagian psikologis kah atau nanti dari kita rujuk P2TP 2A Pak, seperti itu. Biasanya nanti ada pendampingan hukum juga seperti itu. Pendampingan hukumnya ya? Iya, betul sekali. Seperti itu Pak untuk layanan puskesmas. Kita nggak hanya untuk masalah yang sudah terjadi, kami di puskesmas juga pastinya ada pencegahannya, preventifnya. Kami mengajarkan kepada pihak-pihak sekolah, anak-anak sekolah, bahkan kader-kader kesehatan yang ada wilayah kami terkait kekerasan berbasis gender ini atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Kita sampaikan apa saja apabila terjadi
di sekitar kita terkait masalah kekerasan berbasis gender ini. Seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Bu Risna. Ya. Dari Bu Nining mungkin nih, kira-kira tadi penjelasan Bu Risna tentang Puskesmas ini untuk penanganan kekerasan berbasis gender, apakah Bu Nining juga pernah melakukan pendampingan terhadap populasi tertentu atau ODIF di layanan kesehatan? Ya, pernah. Ada beberapa kali itu kebetulan memang tidak jauh dari saya, maksudnya si korban juga jaraknya dekat gitu. Dan lembaga jaringan Indonesia Positif pun juga saat ini sudah membuka platform pengaduan. Nah, mungkin saya bahas pertama yang saya langsung mendampingi gitu. Bolehlah berbangga hati tinggal di Jakarta ini. Ini bukan lagi memuji loh Bu, tapi setidaknya ada hal baru, baik dan mudah sekali diakses gitu. Pada saat awal pandemi, di mana peraturan PSBB atau PPKM ya waktu itu dicanangkan, orang tidak boleh dengan mudah keluar masuk. Korban dengan pelaku itu lebih sering bertemu dan intens berada di dalam satu ruangan seperti itu. Nah kebetulan nih korbannya adalah perempuan dengan HIV. Gitu. Dan beliau juga punya anak dengan HIV. Kenapa yang membuat si pelaku melakukan kekerasan kami tidak tahu, tapi yang pasti si korban dipukul sampai berdarah. Nah pada saat kami coba untuk meminta pertolongan untuk dukungan serta pengobatan, pihak kepolisian memang merespon karena warga yang langsung melaporkannya gitu. Tapi pada saat saya datang ada kebutuhan lain gitu. Kebutuhan di mana dia kan selama ini tinggal bersama dengan pasangannya, dengan suaminya. Artinya kalau dia kembali ke rumah, bisa jadi keluarga si suami itu mengintimidasi seperti itu. Karena si suami juga sudah langsung diamankan sama kepolisian. Tapi karena situasi PPKM atau situasi pandemi, saat itu juga Jakarta belum punya aturan bagaimana menerima rujukan untuk sementara tinggal di rumah aman gitu. Nah itu juga menjadi dilematis di awal-awal. Tapi kesini-sininya benar tadi kata Suster Risna. Kalau kita datang ke puskesmas, ini juga kejadian yang lain ya. Petugas akan langsung melakukan screening. Biasanya di layanan 24 jam. Masuk ke situ, nanti kan tanya ini kenapa gitu ya kan. Nanti pada saat si korban atau si pasien bercerita, dia akan menjelaskan saya habis dipukul ini. Lalu ditanya, ini mau dilanjutkan atau tidak? Gitu. Kalau memang ingin dilanjutkan, biaya untuk pemeriksaan itu akan dibebas belum visum itu belum tapi mencari tahu dia kenapa lukanya, ada catatan awal gitu untuk mempermudah ke kepolisian gitu. Tapi nanti bisa tolong dilampirkan surat pelaporan kepolisian gitu seperti itu. Ini juga yang sebenarnya salah satu program yang permudah bagi korban gitu. Kebayang Pak, pada saat kita ingin berobat atau mengakses layanan, korban harus memikirkan uang dari mana saya bayar. Jangankan bawa uang, bawa diri aja udah selamat gitu, udah bersyukur gitu. Nah kalau JIP sendiri memang membuka platform pengaduan. Kami memang tidak ada petugas langsung, tapi kami punya form yang bisa diakses oleh teman-teman komunitas dan teman-teman orang dengan HIV. Kenapa kita bukan persempit, tapi kita cukup di situ karena memang kemampuannya baru di situ. Kalau misalnya betul dan sesuai dengan visi misi organisasi, memang kita fokus pada orang dengan HIV. Kalau yang tidak non HIV, yang non HIV kemana? Kan banyak gitu. Udah ada LBH yang memang didukung gitu, yang mendapatkan biaya atau bebas biaya. Nah kalau kami biasanya korban atau siapa ya, pendamping kah atau keluarga orang terdekat bisa melaporkan ke link pengaduan kami. Kami akan coba verifikasi menghubungi kembali ini apakah mau ditindaklanjuti atau hanya ingin melaporkan saja. Nah, jadi kalau ingin melaporkan saja kan ya sudah, artinya sudah di situ. Artinya kita punya data gitu ya kan. Jadi semua pelaporannya masuk, kita akan buat sebagai arsip jaringan positif. Gitu ya, betul. Bahwa buktinya ada nih.
kekerasan yang dialami oleh orang dengan HIV dan komunitas gitu. Karena kan kalau kita bicara data agak sulit mencarinya ya. Kalau data kekerasan gampang nih buka misalnya ke dinas PPA atau Kementerian Anak, kayak PPA gampang tuh ngeliatnya. Tapi kalau bicara tentang kekerasan yang dialami orang dengan HIV, dialami komunitas, kalau kita tidak melakukan pendokumentasian di awal itu sulit agak sekali. sulit ya betul mencarinya ya. Nah, kalau untuk tindak lanjut juga Pak, kalau Puskesmas memang mandatnya adalah memberikan layanan, gitu. Khususnya untuk layanan kesehatannya, ya, penanganan di awal. Nah, kalau kami tidak membuat yang baru, tidak, tapi kami melihat program-program yang ada di Jakarta, terutama yang menangani pendampingan kasus pada orang dengan HIV dan komunitas, kami akan integrasikan gitu. Jadi kami tidak mau lagi membuat yang baru atau berjalan sendiri-sendiri, tidak. Jadi kami tanya misal di daerah wilayah Jakarta Utara, apakah di sini ada teman-teman paralegal komunitas gitu. Kalau ada teman kasus ini mau nggak dibantu gitu. Sama-sama ya. Betul. Oke. Kalau dengan Bu Risna lagi nih kembali, screening apa saja kira-kira yang dilakukan untuk korban-korban kekerasan berbasis gender itu di layanan kesehatan? Silakan Bu, di Puskesmas Kebun Jeruk ya terutama ya. Puskesmas Kebun Jeruk, iya Pak. Jadi untuk screening kesehatan pasti pasien yang datang kita lakukan anamnesa Pak. Di situ kita anamnesa pasiennya tersebut, karena dia datang biasanya ada yang langsung melapor, bahkan ada yang memang sengaja ditutup-tutupi. Oh gitu. Jadi dia datang ke puskesmas dan ke poli layanan, kita sudah terintegrasi untuk pelayanan kita. Ketika datang di layanan 24 jam di luar jam kerja tuh Pak, biasanya nanti itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Nining, Bu Nining, apakah lanjut akan pendampingan selanjutnya atau memang cukup sampai di sini. Tapi biasanya kami bantu mengarahkan dan melihat sejauh mana kasusnya, apa memang pasien tersebut mengalami cedera fisik yang hebat. Ketika mengalami cedera fisik hebat, kita pasti wajib merujuk Pak, rujuk ke rumah sakit. Dan bahkan kalau memang ternyata dia secara kekerasannya psikologis ya, jadi psikisnya, jadi kita juga berjejaring dengan P2TP2A. Alhamdulillah untuk DKI Jakarta ini memang paling concern untuk menangani hal-hal masalah kekerasan berbasis gender. Jadi kita di wilayah per kecamatan sekarang sudah ada pendamping Pak di situ. Ada psikolog, biasanya ada yang stay-nya berkantor di RPtra. Jadi ketika kita menemukan kasus, kita langsung berkoordinasi, bahkan diberikan konseling sampai masalah tuntas. Namun untuk masalah kekerasan berbasis gender pada pasien-pasien dengan HIV itu kadang memang kalau dari kita lihat sendiri datanya di puskesmas nggak terlalu banyak. Entah itu memang pasiennya itu tidak mau terbuka atau memang merasa ketidakamanan pasien tersebut Pak. Jadi hanya beberapa sih untuk kasusnya di Kebon Jeruk kita temukan. Dalam setahun kira-kira berapa Bu? Kalau setahun tahun lalu, untuk tahun lalu 2023 itu kita ya? 2023 dengan masalah kekerasan berbasis gender pada dengan HIV ini kurang lebih 2 Pak. 2 ya? Itu yang pun dengan HIV? HIV. Kalau kekerasan lainnya? Kekerasan lainnya kita setahun yang bukan dengan HIV ya, gitu? Itu setahun hampir 65 Pak. Dalam sebulan tuh kita bisa, untuk tahun ini justru lebih makin meningkat terus, bisa sebulan bisa 10, bahkan setiap hari pasti ada masalah kekerasan. Bahkan kalau untuk yang HIV tersendiri ini Pak, kita memang agak-agak, jadi kita layanan dari poli HIV, kalau memang ada kasus kekerasan rujuk ke kami, ke poli KTPA. KTPA. Ada kasus juga sebelumnya di tahun lalu itu ternyata dia terdiagnosa dengan HIV positif. Untuk di keluarga memang orang tersebut memang belum menikah. Di situ dia ternyata bercerita dengan teman satu kantor. Nah itu ada beberapa juga kemungkinan karena tahu kan masalah ini HIV apa, dan jadi dari kantornya pun melakukan diskriminasi seperti itu. Tapi dari puskes kami pun bantu menguatkan dan memberikan pengertian seperti itu, mengedukasi. Kalau dari puskesmas sendiri ada pendampingan dari psikolognya ya?
Psikolog kita ada Pak. Ada. Jadi untuk psikolog sudah berjejaring Sudah dengan berjejaring ya. Di samping ke P2 TP2A tadi. ada. Ya. Jadi di Puskesmas Sedeka ini ada puskesmas yang sudah memiliki psikolog, dan kalau yang belum seperti Puskesmas Kebonjeruk kita juga belum ada Belum ada psikolognya. Belum ada psikolog. Jadi kita bisa merujuk antar puskesmas. Oh bisa ya. Bahkan dengan dari Dinas PPAPP juga kan yang saya bilang di per kecamatan ada, jadi PD2 TP2 itu bantu mendampingi. Jadi alhamdulillah sih kalau memang pasiennya bisa terjaring dan bisa tata laksana dengan baik seperti itu. Oke, dengan Bu Nining nih, kira-kira tadi kan kekerasan tuh tidak hanya fisik tapi juga psikis. Artinya pendampingan yang dilakukan oleh JIP itu termasuk kekerasan-kekerasan yang psikis atau termasuk juga kekerasan-kekerasan yang orientasi seksual. Tadi udah dijelaskan sih sepintas ya. Tapi lebih detailnya, apakah memang JIP juga punya tenaga-tenaga psikolog pas macam itu gitu dengan keahlian-keahlian tertentu ya? Ya. Silakan Bu Nining. Baik, mungkin saja pertama kenapa platform pengaduan itu diadakan atau difasilitasi oleh kami. Pertama kita ada program Advocates for Health Pak. Jadi salah satu kegiatannya adalah kita mengunjungi layanan-layanan puskesmas di Jakarta 5 wilayah. Kita di situ selain audiensi, terus kami juga ingin tahu layanan apa saja sih yang ada kalau teman-teman kami mendapatkan kekerasan. Karena bicara tentang orang dengan HIV, kedekatan petugas kesehatan dengan orang dengan HIV itu bondingnya, mingle-nya luar biasa Pak. Bahkan teman-teman tuh lebih menyenangkan, maksudnya datang ke layanan tuh seperti rumah kedua gitu maksudnya. Karena kan setiap bulan pasti harus mengambil obat, atau walaupun sekarang ada program MMD, tapi mereka tetap berkomunikasi karena setiap layanan tuh biasanya punya grup WA grup dan isinya adalah pasien-pasien di situ. Jadi kebayang dong bonding mereka. Nah, kami coba datang dari satu puskesmas ke puskesmas yang lain di 5 wilayah, salah satunya juga ke Kebonjeruk. Kami menanyakan gitu temuan kasus yang ada di puskesmas tersebut, pernahkah ada orang dengan HIV? Benar tadi Ibu bilang, nggak banyak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau bicara kekerasan itu dampaknya atau kekerasan berbasis gender, kita bisa berdampak kena HIV. Nah, kebayang ini orang dengan HIV, dia tadinya udah jadi korban kekerasan, makin nambah lagi gitu. Jadi statusnya, karena statusnya bukan hanya statusnya saja, tapi semuanya bakal dibuka nih. Dibuka semua. Wah, pokoknya yang dulu udah coba dia perbaiki, pokoknya masih salah aja gitu. Nah, ini yang akhirnya kenapa teman-teman orang dengan HIV, teman-teman komunitas tidak berani melaporkan. Salah satu tantangan tersendiri. Dia hanya butuh teman bercerita, hanya butuh teman curhat untuk gitu ya? mengetahui bahwa situasinya seperti ini. Nah, kebetulan petugas kesehatan lah yang dekat gitu, dan salah satunya ada pendamping ya, ada pendamping orang dengan HIV di puskesmas juga. Tapi lagi-lagi tidak dilihat bahwa ini sebuah signal bahwa ada kebutuhan kalau misalnya di asesmen nih gitu. Jadi cuma cerita selesai sudah. Lalu kita melihat juga nih bahwa ada hal-hal yang dimana ini harus dibuka. Kenapa? Karena kalau mereka bercerita bisa jadi dengan sesama atau sebaya, akan lebih mudah dibukanya. Nah, kami memang tidak punya petugas profesional seperti psikolog. Kami hanya ada advokat atau lawyer. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan itu, kami akan merujuk atau memberikan rekomendasi kepada pelapor mau layanannya seperti apa. Karena kami tahu di puskesmas sudah ada psikolog, kami akan coba arahkan ke sana. Tapi kembali nih si korban atau si pelapor maunya kemana gitu. Kami juga pernah punya kerjasama dengan yayasan Puli. Jadi pada saat dia rasa saya nggak mau ke ini Mbak, ke puskesmas karena nggak nyaman, kan saya nggak sakit secara fisik gitu. Oh ya udah, berarti ada kebutuhan konseling, ya udah kami rujuk ke sana dan si korban memang mau melakukan. Jadi memang kebutuhan pada korban kekerasan itu tidak tunggal, banyak sekali gitu. Nah, kalau bicara berapa banyak pelaporan yang masuk ke kami di tahun 2023 aja kami punya pelaporan yang masuk 11.
7 orang dengan HIV dari 11 itu. 7 orang dengan HIV. Selebihnya adalah remaja beresiko. Lalu ada laki-laki, seks laki-laki. Dia nggak mau mengatakan dirinya adalah orientasinya atau dia adalah seorang gay. Dia tidak mau. Dia hanya memberitahu saya punya pasangan laki-laki gitu. Nah, dari 11 kasus ini yang 7 orang itu tertinggi adalah perempuan dengan HIV. Lebih banyak kasusnya ya kekerasan fisik. Lalu pembukaan status tanpa izin, baik itu secara langsung atau di media sosial. Lalu ada pemberhentian karena status HIV-nya, langsung dipecat begitu aja. Lalu ada juga diskriminasi dari petugas kesehatan. Biasanya ini teman-teman yang memang melakukan akses layanan yang dibutuhkan tindakan luka ya, luka berulang seperti cabut gigi, scaling kayak gitu. Nah, kebetulan yang saya terima bukan dari teman-teman puskesmas loh, biar nanti nggak bias. Ini adalah petugas kesehatan dari klinik gigi swasta. Oh, dari swasta. Jadi di awal dia tidak menjelaskan bahwa tidak menerima orang dengan HIV, tapi pada kenyataannya setelah dia masuk, terus ditanyakan sama dokter lagi minum obat rutin apa, itu sebenarnya pancingan kan untuk membuka status gitu. Dan kebetulan orang tersebut memang ingin jujur atas status HIV-nya supaya ada tindakan yang tepat buat dia gitu. Tapi setelah bukannya diberikan layanan, malah ya tidak diterima layanan di situ gitu. Itu menjadi tantangan. Lalu di tahun 2024 ini baru 1 Pak masuk. 2021. Tadi di 2023 11 ada ya. 7 yang dengan HIV ya. Betul. Ini masuk 1. Ini sama kasusnya pemecatan atau pemberhentian karena status HIV. Jadi sayangnya ini dilakukan oleh sebuah universitas gitu. Universitas. Ya. Sayangnya itu. Dan sangat disayangkan juga yang memiliki universitas adalah orang kesehatan gitu. jadi kami mirisnya gini, loh ini kok begini ya gitu. Semua tindakan-tindakan kampanye kita tetap tidak begitu berhasil kalau melihat hal seperti ini gitu. Tapi ya cobalah kita tetap berjalan gitu. Itu sih Pak. Kembali ke Bu Nina lagi ya. Jadi tadi kan kalau Bu Nining udah cerita pendampingannya juga memang tidak ada tenaga ahli dengan disiplin ilmu tertentu ya untuk pendampingan, tapi ada program namanya Advokat for Health, itu membantu teman-teman yang mengalami kekerasan. Bu Nina ini, kalau Bu Risna ini kira-kira rujukannya udah berjalan dengan baik ya, dengan TP2 TP2A atau dengan unit di kepolisian, atau ada tadi Bu Nining cerita tentang Yayasan Pulih. Apakah dari puskesmas juga udah bisa berkoneksi dengan mereka atau gimana Bu Nina? Ya, Bu Risna. Ya Pak, untuk puskesmas kita memang sudah berjejaring karena memang aturan dari Dinas Kesehatan ketika kita menghadapi pasien dengan masalah kekerasan berbasis gender ini, kita wajib kalau memang pasiennya membutuhkan pertolongan untuk dirujuk, kita wajib merujuk. Kita rujuknya biasanya pertama ke P2 TP2A itu sendiri Pak. P2 TP2A udah ngeling ya Ibu ya? Sudah ngeling. Itu memang kalau DKI cepat sekali Pak ya, untuk aksesnya mendapatkan pelayanan. Jadi ketika pasiennya itu membutuhkan secara psikisnya, dia langsung dapat konseling dari psikolog, bahkan nanti bisa dirujuk ke rumah sakit untuk kelanjutan di visum Pak. Dari visum ya? Itu biasanya sudah didampingi oleh kepolisian. Ya, sampai kalau memang misalkan ada korbannya, bahkan siapa nih ketahuan nih pelakunya, biasanya pelakunya lebih banyak sekali kita temukan orang terdekat. Orang terdekat ya. Ya, itu pendekatannya melalui kepolisian. Jadi begitu kepolisian yang sudah mengambil alih. Sudah ambil alih ya. Ya, take over. Bahkan memang kita yang di puskesmas pun dilibatkan untuk tenaga kesehatan, kadang suka dimintain saksi nih Pak di BAP, bagaimana keterangan saat pasien tersebut datang ke puskesmas membutuhkan pertolongan apa. Biasanya kita sudah ngeling semua dari P2 TP2A, psikolognya, kepolisian. Bahkan dia sampai mendapatkan rumah aman. Biasanya juga sudah ada gitu, seperti itu. Di mana rumah aman itu? Kita saat ngelingnya ini juga ke mana? Itu sudah satu-satuan dengan P2 TP2 Oh, Pak. P2 TP2. Ya, Terintegrasi sudah. Terintegrasi semuanya.
Kita nggak tahu di mana rumah Ya namanya aman. rumah aman kan memang Ya, rahasia ya. Jadi memang kasus di Kebonjeruk kebetulan ada tahun ini. Kalau itu kekerasan terhadap anak ya Pak ya, dan pelakunya memang orang terdekat. Itu sampai anaknya dia tetap didapat akses untuk sekolah, tapi sekolahnya sudah pindah. Sekolah Tidak di tempat asal sudah tempat ya, asal, tapi tetap mendapat pelayanan pendidikan juga. Di situ bahkan dari gurunya, yang guru sekolah awal dia nggak tahu, saya nggak tahu dia sekolahnya di mana. Tapi kita terus berkoordinasi dengan P2 TP2A, selalu diupdate untuk keberadaan anak tersebut karena memang pelakunya memang keluarga sendiri. terdekat, ya. Seperti itu. Jadi penanganan terus kontinu ya, terus Continue, sampai Pak. selesai itu anak Iya, ya. sampai selesai. Di kasus yang tadi itu Kasus ya. yang tadi seperti itu Pak. Ya. Dari Bu Nining lagi nih kira-kira tadi kan ada kalau larinya ke ranah kepolisian ya. Pendampingan hukum dilakukan nggak kira-kira oleh dari atau siapa yang melakukan pendampingan hukum? Baik. Kan setelah asesmen ada kebutuhan litigasi kan, lalu kami akan coba tanyakan ke korban apakah mau, tetap kami juga bekerja sama dengan dinas atau layanan pemerintah gitu, nggak mungkin kan lagi-lagi kami tidak membuat baru, tapi kami coba untuk menarik benang yang semungkinnya kendur atau yang tidak ada benangnya, jadi ikut satu sama lain. Nah, kami coba kalau misalnya korbannya adalah perempuan dan anak, kami coba tawarkan untuk mau nggak ke UPT PPA kalau sekarang P2 TP2 tuh. Iya, P2 TP2A ya. Kalau misalnya di situ kenapa? Di situ sudah selengkap tadi Ibu ceritakan. Bahkan ada pendampingan hukum juga di situ, ada advokatnya juga, ada psikolog klinis juga di sana gitu. Jadi sudah sangat one stop service untuk penanganan seperti itu. Tapi kalau korbannya adalah dari minoritas gender atau dari gender selain perempuan, kita coba untuk tanyakan apakah mau litigasi atau enggak. Kalau iya, kami juga punya advokat kan, jadi kami coba untuk mendampingi dan kami juga akan melakukan sesuai dengan keinginan si korban gitu. Jadi kalau misalnya saya cuma mau somasi aja gitu, tidak mau masuk ke ranah pelaporan kepolisian, kami akan buatkan gitu. Tapi tentu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi gitu, karena ini adalah institusi resmi yang tercatat di notaris dan Kemenkumham, jadi kami tidak bisa memberikan layanan tanpa si korban memberikan identitas lengkap seperti itu gitu. Jadi, tapi kalau misalnya nggak Mbak, saya cuma mau korban jerak aja, maksudnya jerak gimana gitu. Saya pengen konseling aja, jadi saya punya penguatan, nanti saya tahu bagaimana keputusannya, nanti saja itu keputusannya, tapi saya dulu. Nah, itu balik lagi kita mau dikemanakan. Bahkan KDS pun itu menjadi rujukan kita gitu. Misalnya saya cuma mau ketemu sama orang dengan HIV gitu. Jadi kita silakan. Jadi KDS yang perkenalkan teman-teman yang memang selama ini sudah aktif lebih awal seperti itu. Maksud saya gini, kira-kira kan mereka ini kan situasinya lagi mengalami kekerasan, sedang mengalami kekerasan atau baru mengalami. Sehingga mereka kan mentalnya pasti tidak stabil gitu ya, labil ya. Kira-kira bagaimana menguatkan orang yang mengalami kekerasan ini supaya kadang-kadang kan mereka belum apa-apa udah mencabut perkaranya duluan gitu, laporannya tidak diteruskan gitu. Terus apa yang dilakukan oleh teman-teman dari JIP untuk melakukan penguatan semacam itu terhadap korbannya apabila dia sudah melapor, sebaiknya gitu ya diarahkan untuk sampai selesai. Soalnya kalau dia kembali ke orang terdekatnya biasanya mengalami kekerasan kembali gitu. Kira-kira kan biasanya kadang-kadang apalagi terutama dengan pasangan ya. Udah babak belur begitu tapi tetap aja tidak mau diteruskan kasusnya gitu. Gimana Mbak? Bu Nining? Sebenarnya tidak ada bisa orang atau institusi yang bisa menjamin si pelapor akan melanjuti kasusnya sampai dengan selesai. Karena kembali berpulang lagi kepada yang bersangkutan si korban ini keluar dari tempat kita konseling aja itu pikirannya udah banyak berubah gitu nih. Apalagi kalau misalnya pelakunya orang terdekat. Nah, kalau di kami biasanya kami coba untuk konseling sebaya, maksudnya gini, bukan konseling yang dilakukan oleh psikolog ya, tapi kita sebagai teman-teman yang memang terbiasa ngobrol dan terbiasa untuk mencari tahu kebutuhannya apa, itu akan didampingi oleh advokat kami. Jadi
pertemuannya juga disetujui maunya bentuknya kayak apa nih, mau datang langsung atau mau secara online. Tapi biasanya karena situasi jarak, mereka juga ada yang bekerja gitu, jadi kebanyakan online. Banyakan online. Nanti kami coba ngobrol, nanti kami kan mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, karena kalau melaporkan kan tulisan kadang-kadang suka kita takut salah persepsi ya membacanya gitu, maksudnya apa. Nanti dia menjelaskan, lalu kami memberikan sebuah beberapa pilihan. Kalau misalnya mau dilanjutkan secara hukum, ini loh yang harus disiapkan. Dan resiko-resikonya udah diberitahu juga ya? Akan disiapkan. Yang baik buat dia kalau melakukan pelaporan hukum apa aja, jadi sudah dijelaskan. Kalau tidak, ini loh gitu. Nanti kita tidak paksa untuk hari itu jawab. Dikasih waktu untuk berpikir? Iya. Karena kalau kita paksa hari itu jawab, dikhawatirkan jawaban yang diberikan adalah masih jawaban yang tidak baku, maksudnya tidak pasti buat dia, cuman hanya jawaban emosional atau jawaban yang saya cuma mau sesaat ini gitu. Gitu. Jadi setelah 2 hari dikasih waktu, kami akan buat janji lagi, bertemu lagi, mau pilih yang mana, baru nih kita mau lihat pilihan yang mana. Misalnya dia, saya tidak mau litigasi atau saya mau litigasi melaporkan, baik. Kalau melaporkan berarti harus ada kesiapan A, B, C, D gitu seperti ini. Nah, kami akan mendampingi nih si advokat kami. Membantu mempersiapkan juga ya. Bahkan ada beberapa banyak dokumen secara hukum yang harus disiapkan, barang bukti apa saja harus disiapkan. Langsung bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya situasinya emergensi, itu kan yang melapor ya. Tapi emergensi terus dia telepon gitu, Mbak, aku lagi diginiin Mbak, gimana Mbak? Kan nggak mungkin kita klarifikasi dulu gitu, nggak mungkin. Jadi langsung tangani itu. Yang kami lakukan misalnya wilayahnya ada di Bogor kota ya. Kami hubungin nih focal point dari JIP. Setempat. Iya. Kamu bisa tolong nggak respon ini karena kondisinya darurat. Nanti focal point JIP ini nggak sendirian, biasanya bersamaan dengan petugas paralegal komunitas yang ada di sana untuk mencari tahu kondisinya. Begitupun kemarin di Jakarta, ada Jakarta Pusat, itu juga kejadiannya cepat sampai petugas kesehatan dan pendukung sebaya minta tolong, ini kita harus ngapain ya. Nah, focal point juga nggak berani langsung mengambil keputusan apa, ngobrol dulu ke tim legal, kita kan ada legal divisi, nanyain, Mbak saya harus ngapain Mbak kalau ada kejadian ini, kasih waktu dulu jeda sebentar, kecuali kondisinya memang udah mengancam sekali ya gitu, pasti nggak mungkin kita juga yang datang gitu, pasti warga sekitar yang akan itu. Tapi kalau misalnya si korban masih bisa ngubungin kita coba kasih waktu untuk dia cerita ada apa yang terjadi, biarkan dia tenang. Nanti kalau tenang, dia bisa menceritakan tuh bagaimana seperti itu. Nah kalau tadi Pak Tri bilang tipsnya gimana sih supaya ini enggak dicabut laporannya? Susah Pak Tri, nggak ada jaminan itu. Padahal tinggal ini doang, tinggal sidang berikutnya gitu. Tahu-tahu putus di tengah jalan. Nah, palu ya ibaratnya. Tapi biasanya ini sebuah tips ya bagi teman-teman yang memang yakin kasus kekerasannya ingin dilaporkan supaya bisa mendapatkan keadilan. Usahakan tidak lagi berhubungan dengan pelaku, baik itu si pelakunya atau keluarga pelaku. Kenapa? Nanti bisa jadi si korban ini akan diberikan masukan-masukan atau intimidasi atau buayan yang supaya si korban ini merubah pikiran. Jadi lalu cari dukungan pendampingan. Jadi setiap tindakan yang mau kita lakukan, ini benar apa enggak ya? Jangan sampai berbalik ke kitanya gitu. Dikonsultasikan dulu. Gitu. Ini buat si korban ya. Kalau layanan banyak gitu, maksudnya teman-teman OBH, teman-teman paralegal itu semua mengikuti apa kata si korban gitu. Nah, lalu apalagi kalau ada kebutuhan konseling secara psikologis, lakukan. Karena terapi itu kalau menunjang kenapa tidak gitu. Atau ada luka ya diobati. Tapi sangat disayangkan korban pun belum punya kekuatan Pak untuk sampai sejauh itu. Bapak percaya tidak? Ada korban kekerasan seksual yang didapat pada kejadian 3 tahun lalu. Dia baru bercerita 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Itu dia butuh kekuatan untuk menceritakan situasinya.
dia khawatir gini, kalau saya cerita mending kalau orang percaya. Tapi saya dijadikan korban lagi, dibilang kalau baru cerita sih sekarang gitu, itu kan gak enak ya gitu. Terus kalau waktu lu diperkosa kenapa lu nggak teriak, lu nggak, kita nggak ada di situasi itu. Ya baiknya sebagai orang yang mendengarkan siapapun ya, teman kah, tetangga kah, atau pasien kita kah gitu, ya sudah berikan ruang dia untuk bercerita. Nah itu yang pasti. Yakini bahwa cerita ini tidak kemana-mana seperti itu. Kalau misalnya mau jadi contoh kayak tadi ya tinggal sebut kejadiannya apa, di mana, tapi nggak perlu buka identitas secara itu. Gitu. Nah jadi semakin banyak orang bercerita, semakin melihat, wah saya juga bisa nih. Itu juga menjadi kekuatan antar korban gitu. Saya nggak mau diginiin gitu. Nah perubahan yang lain adalah apa biasanya? Mereka tidak mau melanjutkan karena banyak hal. Pertama, ya status HIV-nya bisa jadi kebongkar ya. Kalau dia misalnya mau ngelaporin pemecatan nih, terus dia nggak dibayar sesuai dengan aturan tenaga kerjaan ya kan, haknya tidak dipenuhi, itu kan bisa dituntut ya secara hukum pidana. Tapi nanti siap-siap dia akan kebuka. Kasusnya pasti. Betul. Terus lagi nanti keluarganya tahu kan, nanti keluarganya kalau dia dapat HIV dari perilaku beresiko yang hetero yang dianggap sebagian masyarakat di Jakarta itu adalah orientasi yang normal. Tapi kalau dia ternyata dari homo atau pasangan homoseksual, tambah lagi kebuka orientasinya. Gitu. Kekerasannya tambah lagi. Nambah lagi gitu. Jadi ini banyak hal yang mereka pikirkan. Jadi akhirnya mereka biasanya pergi begitu saja atau hanya butuh teman cerita. Tapi ada beberapa kasus juga yang akhirnya litigasi, itu di puncak di mana sudah berkali-kali terjadi dan si korban merasa punya kemampuan untuk melawan itu. Ya, menarik ya ceritanya. Jadi sebenarnya maksud saya tadi pertanyaannya kan kira-kira supaya tidak jadi presiden gitu, maksudnya kekerasan berulang terhadap yang bersangkutan atau jadi peniruan buat orang yang lain melakukan kekerasan. Makanya memang bagusnya tadi kembali ke korban ya, dia nyamannya sampai mana gitu ya. Kalau keinginan banyak orang pasti sampai tuntas lah. Apalagi yang ada menginspirasi sampai dihukum lah gitu ya pelakunya yang greget ya. Gitu. Udah dikasih rujukan, udah ya gitu. Jadi kesel. Makanya ya apa ya? Boleh kita menggunakan empati tapi simpatinya jangan keluar gitu. Nanti kita sendiri yang kesel dong. Iya, gregetan. Kalau Bu Risna lagi nih terkait dengan edukasi Bu, kan banyak orang warga Jakarta juga mungkin banyak yang belum kita paham banget dengan kekerasan berbasis gender atau GBV atau KGB tadi. KGB apa KBG tadi ya? Kekerasan berbasis gender KBG. Ya. KGB itu ini ya, spionase Rusia gitu ya. Gimana Bu Risna? Ada flyer-flyer atau poster-poster atau leaflet-leaflet atau KIE yang tersedia di layanan kesehatan atau dari JIP sendiri nanti bisa memberikan penjelasan? Ya, kalau untuk di puskesmas kami ada Pak flyer, untuk media KIE. Jadi kita turunnya ketika melakukan penyuluhan kesehatan ke sekolah atau ke RPTRA atau kita turun dengan ke kader atau masyarakat seperti itu. Tapi juga puskesmas sekarang juga kita punya infografis biasanya. Infografis kayak di media TV media ya. TV. Jadi dengan di Instagram di situ nanti kita memberikan edukasi terkait masalah kekerasan seksual berbasis gender atau lain sebagainya. Kita sudah mengakses sih, masyarakat juga sudah banyak yang mengakses untuk media KIE seperti itu sih Pak. Sudah sangat mendukung. Jadi sekali. Sudah di media sosial sudah tersebar luas ya, yang sudah dari puskesmas Jeruk ya. Pak. Ada IG, ada Facebook, ada Facebook, ini ya. Ada. Dari JIP barangkali? Kalau JIP sendiri kita secara media flyer, poster, belum ada yang berbentuk hard copy ya Pak. Jadi bentuknya ada digital. Lalu juga ada kita webinar. Jadi ada kegiatan yang dimana kalau misalnya temanya kita mau bahas ini nih gitu, yuk panggil narasumber misalnya dari profesional, lalu juga dari penyintasnya gitu. Jadi kita lebih banyak bercerita atau sharing tentang situasi dan bagaimana sih ngadapin kekerasan berbasis gender, atau kita bisa gitu keluar atau memutuskan kekerasan tersebut seperti itu. Lalu kita juga kan punya anniversaries, artinya orang-orang yang selama ini atau teman-teman
yang selama ini menjadi responden kami. Kan ada enumerator juga di Advocate for Health. Jadi dari hasil survei tersebut keluar nih kebutuhan, ada umpan balik. Oh ternyata ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas atau informasi terkait kekerasan berbasis gender. Jadi kami buatkan kelas dan disitulah hadir teman-teman yang memberikan isi responden tersebut gitu. Lalu yang terakhir kami juga punya aturan Pak. Jadi untuk bicara tentang kekerasan berbasis gender itu kalau di luar organisasi dulu itu terlalu jauh ya sebenarnya. Jadi kami melakukan itu di internal kami. Kami punya aturan atau SOP PSEA itu aku lupa bahasa Inggris, terus terang takutnya nanti salah sebut, tapi yang kurang lebih terkait dengan kekerasan, pelecehan seksual dan eksploitasi. Jadi kami sesama staf pun harus dijaga supaya bercandaan serta lucuan-lucuan, jok-jok gitu ya. Perilaku itu tidak menimbulkan konflik, apalagi bercandaan yang berbau seksualitas gitu. Kalau nggak diatur takutnya kebablasan, nanti akhirnya ada konflik besar gitu, nggak bisa diredam lagi. Atau gini, semua staf JIP itu memiliki pernyataan atau nota kesepakatan supaya kami tidak membeli atau menggunakan jasa pekerja seks. Sampai segitunya gitu, karena bukannya kami memusuhi pekerja seks, bukan, tapi kita bicara tentang humanity. Kalau kitanya sendiri belum bisa memutus itu, artinya kami juga terlibat gitu di situ. Tapi beda hal ya nanti kalau misalnya si pekerja seksnya bekerja di JIP, ya selama dia di JIP kita harus tahu porsinya dia sebagai pekerja atau staf JIP gitu, seperti itu. Dia tidak boleh menjual juga kan? Tidak. Tidak boleh. Kalau ketahuan ada sanksinya. Ada sanksinya. Atau gini, sesama staf JIP ya, ada relasi kuasa, dilihat, oh nih anak buah saya nih gitu. Ya udah semena-mena gitu sampai di luar job desk dan sampai akhirnya terdapat pelecehan seksual. Itu juga bisa dilaporkan. Jadi ada ini ya. Ada etikanya, ada SOP-nya gitu ya. Jadi itu untuk membentengi semua ya. Makanya kami kadang kalau bercanda kan ya, kalau awal-awal sifatnya kok jadi kaku ya, nggak enak yang namanya CSO. Biasanya kita kalau bercanda kan gimana gitu. Ini enggak gitu ya. Jadi kalau antar teman dekat selama konsen mereka tidak ada hal yang bagaimana gitu, ya tetap mencair ya bercandanya. Tapi pada orang lain bukan teman dekatnya, misalnya kan maaf ya ada kejadian staf JIP memiliki payudara yang besar, terus wih gede banget nih gitu. Itu kan kalau di beberapa tempat hal-hal kayak gitu biasa kayak gitu soalnya. Iya, kayak dianggap biasa, dinormalkan ya kan. Nah, kalau di kami tidak. Kami bisa membantu si orang yang dibully atau dilecehkan tersebut melaporkan, dan sanksinya itu pemutusan kerja. Pemutusan kerja. Seperti itu. Okay. Kita nggak mau main-main yang kayak gitu. Oke, ketat banget ya itu ya. Harus gitu ya. Harus dibiasakan sih Pak. Kadang bercandaan yang sifatnya yang dianggap lumrah, seksualitas yang lumrah gitu, kebablasan juga nggak menyenangkan gitu. Ada tempatnya lah kalau mau seperti itu. Ya, oke. Ini mungkin bagian akhir dari bincang-bincang kita ya, yang kira-kira nih Bu Risna, tantangan apa sih yang dihadapi di layanan kesehatan untuk penanganan kekerasan berbasis gender ini? Silakan Bu. Tantangan pasti ada ya Pak. Ya. Kita sebagai petugas kesehatan mengatasi pasien-pasien yang kekerasan berbasis gender ini. Jadi pertama, kalau untuk pasien dengan kekerasan berbasis gender HIV, jadi pasien tersebut tidak mendapatkan akses kesehatan secara adekuat Pak. Jadi yang harusnya ada kita pasien seperti itu, jadi harusnya dia datang kontrol untuk mengambil obat setiap bulannya, dia tidak rutin mengambil obat. Jadi untuk pengobatan tidak adekuat gitu. Selain itu juga biasanya pelakunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nini juga orang terdekat. Jadi dengan kasus
masalah kekerasan dengan orang terdekat, mereka menutupi diri, Pak. Jadi tidak mau melapor seperti itu. Bahkan dengan segala banyak pertimbangannya itu, jadi ya sudah kasus hanya close sampai di situ saja seperti itu. Jadi kita nih sebagai, kita sudah totalitas mau ayo gimana masukan, kita memberikan masukan mau dibawa kemana nih kasusnya nih seperti itu. Sudah setengah jalan ternyata ya sudah nggak ada kelanjutannya, bahkan memang pasiennya yang sudah nggak sama sekali kontak-kontak kami atau tidak kembali seperti itu. Nah itu memang sangat sekali dibutuhkan pendampingan. Jadi memang di puskesmas juga sudah ada pendamping ya, untuk seperti teman-teman populasi kunci juga itu ada pendampingnya. Seperti itu sih Pak tantangan kami di lapangan. Agak gemes-gemes begitu gimana Iya, ya Bu betul, ya? Pak. Kenapa nggak pengennya sih sampai tuntas gitu ya? Iya, betul, Tapi kan Pak. kembali tadi Bu Nining cerita kenyamanan si Kenyamanan korban yang bersangkutan kan yang mengalami dia, keputusan, hak kita apa buat betul. maksa dia gitu kan? Betul, Pak. Kalau dia nyamannya hanya curhat, hanya melapor, Hanya melapor, hanya kita nggak bisa bercerita. paksa lanjutin dong sampai pengadilan sampai segala macam, nggak bisa gitu kan Bu Betul ya? Pak. Iya memang keputusan ada di korban atau pasien seperti itu. Kalau dari Bu Nining gimana Bu? Tantangan. Tantangannya. Kalau Tantangan bicara dan hambatan. kalau bicara tantangan biasanya kalau kekerasan berbasis gender di gender perempuan, semua orang gampang diambil untuk kayak simpatinya gitu. Semua orang pasti akan wah Simpati. mudah sekali. Misalnya ada perempuan dia begini dipukulin suaminya gini-gini mudah. Walaupun ada sebagian yang mau aja gitu-gitu, tetaplah. Tapi lebih mudah untuk diajak simpati gitu. Kalau bicara tentang kekerasan berbasis gender pada komunitas, pada orang dengan HIV, itu nggak gampang mengajak masyarakat atau orang-orang yang tidak tahu isu ini untuk bersimpati. Bahkan bisa jadi itu menjadi sebuah kutukan, kata kutukan gini, ya akhirnya lu dapet lu katanya atas perbuatannya gitu kayak gitu kan. Nah, bicara tentang kasus kekerasan berbasis gender pada orang dengan HIV, pada populasi kunci, itu butuh effortnya lebih besar lagi gitu, baik dari pendampingnya atau baik dari si korbannya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami kekerasannya aja dengan kondisi seperti itu aja, potensi kekerasannya gampang didapat. Contoh, dia pekerja seks deh. Dia HIV pekerja seks pinggir jalan. Dia nggak perlu ngomong pekerja seks, nggak perlu ngomong HIV-nya aja. Dia dengan status pekerja seks itu gampang sekali peluang kekerasan didapat. Apalagi kalau misalnya dia bercerita, abang pakai kondom ya supaya kita sama-sama sehat. Waduh, kebayang tuh. Di dalam ruangan itu saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh si laki-laki itu atau si kliennya kepada situ. Terus bicara tentang kekerasan, memang benar Jakarta sudah punya perdanya sendiri untuk perlindungan perempuan dan anak. Tapi balik tadi Pak Tri bilang di awal, kekerasan berbasis gender itu tidak hanya dialami pada perempuan dan anak, tapi juga pada gender yang lain. Nah, sangat disayangkan beberapa kebutuhan yang menjadikan sebuah paket minimal awal orang mengalami kekerasan itu tidak dapat dipenuhi pada gender-gender yang lain. Hanya pada anak dan perempuan. Kalau misalnya butuh rumah aman, misalnya dia penampilannya ya itu transpuan, ini mau kemana nih gitu, mau taruh di mana, dititipin di mana, sedangkan dia nggak punya keluarga di sini, tapi hidupnya terancam gitu, dia ingin nyawanya terancam. Pada saat kita ke bawah UPT PPA, jelas UPT PPA tidak mungkin bisa gitu, karena jelas aturannya perempuan secara biologis, perempuan dan anak. Perempuan secara biologis. Kalau secara sosial kita belum tahu kemana. Ini salah satu tantangannya sendiri, Pak. Lalu kedua, tantangan berikutnya adalah tidak semua petugas yang menerima pelaporan, baik itu pelaporan secara litigasi atau non litigasi, ramah terhadap teman-teman. Saya tidak tahu dari mana mulainya, tapi yang pasti teman-teman pun punya ketakutan pada saat ingin melaporkan kekerasan yang dialami. Misalnya teman-teman pekerja seks dengan HIV, dia mendapatkan kekerasan fisik atau dia dianiaya segala macam. Dia ingin melaporkan, pasti ada pertanyaan balik kan. Emang kamu ngapain di sana?
jam segini gitu. Kan nggak mungkin juga, ya Pak saya menjual jasa seks saya. Nggak mungkin ngomong gitu ya. Ya, itu yang menjadi mereka berpikir kembali untuk melaporkan. Akhirnya apa? Ya udahlah saya obatin sendiri, saya sakit sendiri, saya sembuh sendiri. Ya, yang terpenting adalah sebenarnya kekerasan berbasis gender pada orang dengan HIV atau ya khususnya orang dengan HIV yang sudah mengakses pengobatan. Mau seperti apa kasus kekerasannya berakhir? Apakah selesai secara hukum atau membutuhkan waktu yang lama? Yang pasti kita mendorong supaya orang tersebut tidak putus obat. Itu yang paling terpenting. Jangan menambah lagi kasus lost to follow up. Itu yang. Karena Pak kebayang nanti puskesmasnya capek nih nyarinya petugas ini kemana orang nggak pulang-pulang. Karena kontribusi kekerasan juga bisa terhadap orang melakukan lost to follow up. Jadi gampang-gampang susah tapi ya harus dinikmatin ya Bu ya. Jadi kita koordinasi aja nih sama puskesmas gitu. Bu, nanti kita rujuk ya misalnya ada teman ngalamin kekerasan. Lah, kenapa nggak dilaporin? Enggak, dia cuma mau diobatin aja. Nah, itu yang paling bisa dilakukan saat ini. Gitu. Oke. Ini pertanyaan penutup nih. Tadi pertanyaan akhir nih kan pertanyaan penutup. Tadi kira penutup. Jadi kira-kira yang perlu diketahui oleh warga Jakarta juga nih, atau korban KBG ini, kira-kira apa sih yang harus diketahui? Terus bagaimana dia harus melapor segala macam ke layanan terdekat atau ke lembaga-lembaga pendamping yang lainnya gitu ya. Baik pada populasi kunci atau pada gender lainnya seperti Bu Nining tadi ceritakan gitu ya. Selain yang tadi udah diterangkan, kira-kira buat masyarakat himbauan lah kira-kira. Himbauan kepada masyarakat atau orang yang mengalami kekerasan, apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus diketahui supaya dia nanti melakukan langkah-langkahnya juga sesuai dengan pengetahuan yang dia punyai gitu. Silakan Bu Nina dulu, Bu Risna. Baik, untuk warga Jakarta apabila mengalami masalah kekerasan berbasis gender atau masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, pertama jangan takut melapor. Jangan takut melapor. Kita percayakan orang terdekat, entah itu orang tua sendiri atau keluarga atau di sekolah mungkin guru, itu wajib kita lapor. Selanjutnya kita mencoba mengakses pelayanan kesehatan. Jika memang kita butuhkan untuk pelayanan kesehatan secara medis, itu sangat membantu. Puskesmas DKI sudah terintegrasi, pelayanannya sudah dapat rujukan juga untuk pendampingan psikolog, bahkan sampai bantuan hukum seperti itu Pak. Atau memang kalau memang agak sungkan untuk pelayanan kesehatan, bisa juga kalau keluarganya yang menginginkan untuk lanjut ke ranah hukum bisa datang ke kepolisian langsung Pak, di UPPA. Iya, seperti itu. Artinya jangan takut untuk melapor apabila mengalami kekerasan. Entah itu diri sendiri atau orang lain yang kita lihat sebagai korban. Jadi nggak usah takut untuk melapor dan mencari perlindungan. Makasih, Pak. Makasih Bu Risna. Dari Bu Nining kira-kira kayak penutup ini closing statement. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kami Jaringan Indonesia Positif buat teman-teman orang dengan HIV di luar sana yang hari ini masih mengalami kekerasan atau masih berada di lingkaran kekerasan, jangan malu, jangan takut untuk meminta pertolongan. Kalau masih takut dan malu, bisa jadi nyawa kita yang menjadi ancamannya. Gitu. Lalu jangan sampai kita putus obat ARV, karena kebayang kalau misalnya putus obat, kekerasannya sudah berakhir, ternyata kita yang akan sakit gitu. Dan yang terakhir, tetap mengedukasi diri. Kadang korban kekerasan tidak sadar kalau berada di dalam lingkaran kekerasan. Ya. Kita boleh mencari tahu apakah hal-hal ini wajar atau tidak wajar, apakah ini bagian dari bentuk kekerasan gitu. Ini kita harus lebih lagi meningkatkan edukasi. Dan yang terakhir, kita mulai mencari tahu bentuk-bentuk pelayanan yang disediakan yang terdekat di kita. Misalnya ada Babinsanya sangat sangat peduli.
jangan takut untuk melaporkan. Atau Babin Kamtibmas. ya, Babin Kamtibmas, siapapun di situ gitu, orang-orang dekat, bahkan tetangga pun silakan gitu menjadi bagian list yang bisa menolong. Gitu. Dan buat orang yang tidak mengalami kekerasan saat ini, tapi kalau melihat kekerasan jangan diam, jangan diam. Lalu jangan menjadi pelaku juga, seperti itu. Ya Pak. Oke. Terima kasih Bu Risna, Bu Nining atas bincang-bincangnya. Jadi saya ini sebagai penutup ya dari host, diperlukan penanganan kekerasan berbasis gender pada individu dan yang berisiko HIV, kemudian melalui upaya pelayanan kesehatan di layanan kesehatan terdekat terhadap korban KBG tadi, upayanya melalui kegiatan-kegiatan sifat promotif tadi, melalui KIE, kegiatan kuratif, pengobatannya, kegiatan sifatnya rehabilitatif, dan stop melakukan kekerasan berbasis gender. Terima kasih talkshow kali ini ya bagi warga Jakarta. Mudah-mudahan kerjasama KPA Provinsi DKI Jakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat dan berguna bagi warga Jakarta. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.